Halo semua, pada mata kuliah kerangka pengembangan proyek, kami dari 3SIMA kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perancangan aplikasi sistem payroll berbasis web pada CV Permata Batam Sukses Indo. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Terdapat Andri, saya sendiri Grace, ada Jeffy, Joanne, dan Vanessa. Introduction. Jadi pada bagian latar belakang masalah proyek ini adalah dalam era globalisasi dan transformasi digital yang pesat, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia semakin mengakui pentingnya efisiensi dan keakuratan dalam proses manajemen sumber daya manusia. Gaji dan administrasi penggajian adalah aspek penting dari manajemen SDM yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Tetapi seringkali terjadi permasalahan dalam proses penggajian, seperti data entry yang tidak akurat, perhitungan komisi karyawan yang salah, arsip terhapus, kehilangan data karena tempat penyimpanan yang kurang aman, dan kesalahan dalam penjumlahan laporan. Nah, saat ini, pengelolaan penggajian CV Permata Batam Sukses Indo masih menggunakan Microsoft Excel secara manual. Jadi, menurut Kirno dan Lisnawanti, penggunaan Excel memakan waktu yang relatif lama dan tidak efektif bila ingin mencari data dan menghitung gaji karyawan. Karena admin harus manual input ke Excel satu persatu. Hal ini dapat mudah menyebabkan kesalahan. Kemudian menurut Octavia dan teman-temannya, mengatakan hal yang sama mengenai Microsoft Excel. Ini dapat mengurangi kinerja dan kurang akurat untuk penggajian. Karena banyaknya pegawai dan absensi yang dilakukan secara verbal, sehingga dapat mengakibatkan pencatatan pegawai yang curang. Nah, jadi untuk mengatasi tantangan ini, CV Permata Batam Sukses Indo berpandang bahwa penggunaan teknologi berbasis web adalah langkah yang tepat. Aplikasi berbasis web memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses penggajian, memastikan perhitungan tepat yang akurat, serta memberikan transparansi pada manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah di dalam proyek kita. Jadi yang pertama itu ya, ada bagaimana cara meningkatkan kinerja HR atau admin yang setiap harinya memiliki tugas menumpuk. Kedua, bagaimana cara untuk meminimalisir human error yang terjadi saat menghitung jumlah komisi. Dan yang terakhir, bagaimana cara efisien melacak apakah karyawan tersebut telah mencapai target penjualannya. Nah, terus kemudian selanjutnya tujuan dari proyek ini adalah pertama, itu adalah perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kinerja karyawan HR sekaligus admin dari perusahaan tersebut karena hampir semua sudah otomatis dan tidak perlu melakukan kalkulasi rumit. Kedua, itu meminimalisir terjadinya human error karena salah perhitungan rumus atau target yang dapat menyebabkan kerugian untuk perusahaan. Ketiga, mendapatkan laporan rincian karyawan yang mencapai target penjualan. Dan selanjutnya literature review. Jadi apa itu sistem payroll? Menurut Ashmat Sehan dan teman-temannya, payroll adalah sistem administrasi yang dikhususkan untuk memproses data berkaitan dengan penggajian karyawan, baik mingguan maupun bulanan. Dengan menggunakan payroll, administrasi keuangan dalam perhitungan gaji dan pembayarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dan menurut Lia Kumalasari dan Jaka Permadi 2018, permasalahan yang ada adalah kehadiran karyawan direkam pada aplikasi fingerprint dan pengolahan data kehadiran sampai perhitungan gaji menggunakan Microsoft Excel. Sehingga data harus dicatat secara manual dan diproses berulang kali dalam penyusunan laporan penggajian. Maka, dibuat sebuah sistem penggajian karyawan berbasis web, di mana terdapat fitur-fitur aplikasi untuk perhitungan gaji karyawan, yaitu pencatatan gaji, pencatatan lembur, pencatatan absensi melalui fingerprint, pencatatan tunjangan, dan pembuatan laporan penggajian karyawan. Dan selanjutnya menurut Agung Seskanori 2019, penelitian membahas mengenai masalah kurangnya efisiensi dalam perhitungan gaji dan tunjangan pegawai di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Alasannya karena sistem penggajiannya yang kompleks dan luas, sehingga bisa memunculkan terjadinya human error dalam perhitungan.
Oleh sebab itu, penelitian dilakukan untuk merancang sebuah sistem penggajian bagi pegawai agar dapat menghitung gaji dan tunjangan sesuai dengan aturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, secara otomatis dan mengurangi resiko human error. Nah, selanjutnya menurut Emi Sita Iriana 2023 dan teman-temannya, sampai saat ini, sistem penggajian di CV berkat dunia masih menggunakan cara manual. Permasalahan yang sering timbul dengan sistem manual adalah pada saat finance melakukan perhitungan dan penginputan data-data, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Berisiko tinggi melakukan kesalahan penginputan dan perhitungan untuk setiap gaji karyawan. Hasil dari penelitian tersebut merupakan sistem penggajian karyawan berbasis web dengan fitur untuk pencatatan penggajian karyawan serta pembuatan laporan penggajian. Oke, selanjutnya metodologi. Yang pertama ada kerangka penelitian. Mulai identifikasi masalah, yaitu mencari tahu hal apa saja yang menjadi permasalahan di perusahaan tersebut yang dilakukan dengan cara wawancara. Lalu analisis data. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di perusahaan belum maksimal. Salah satunya penginputan gaji karyawan masih dilakukan secara manual di Excel. Maka dirancang aplikasi payroll. Lalu perancangan dengan model Agile Scrum. Product backlog, sprint planning, sprint backlog, sprint execution, sprint review, sprint retrospektif. Lalu implementasi, membuat sistem yang diusulkan. Dan terakhir pengujian dan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengurangi adanya kesalahan dan memastikan fungsi-fungsi yang ada berjalan sesuai dengan kehendak. Terus selesai. Kemudian, metode pengumpulan data. Yang pertama ada metode studi pustaka, yaitu membaca literatur dari buku, artikel, maupun jurnal di internet terkait dengan aplikasi payroll berbasis web yang akan dianalisis dan diteliti. Kemudian metode wawancara, yaitu wawancara langsung dengan tim manajemen dan admin keuangan di CV Permata Batam Sukses Indo untuk mendapatkan kebutuhan dari sistem yang dibangun dan juga proses bisnis perusahaan. Selanjutnya kami akan melanjut ke bagian metode perancangan sistem kami, yaitu untuk perancangan aplikasi payroll berbasis web kami menggunakan model perancangan yang adaptif yaitu model Agile Scrum. Tahapannya meliputi perancangan product backlog, sprint planning, sprint backlog, sprint execution, sprint review, dan akhirnya sprint retrospektif. Perancangan product backlog ini merupakan tahapan di mana permasalahan dan user stories dari PBS dipecahkan menjadi list item yang harus dirancang. Di antaranya, administrator dari PBS ingin sistem yang dapat memonitor data, menambahkan new member, update data, hitung gaji, melacak diligence dan posisi karyawan, dan mengeluarkan jurnal employee jika diperlukan dengan lebih efisien dan lebih mudah. Kemudian ada sprint planning yang merupakan bagian di mana tujuan dari sprint ditentukan, menentukan apa dan bagaimana sebuah pekerjaan diselesaikan. Kemudian kami ada sprint backlog yang merupakan perancangan kumpulan item yang harus diselesaikan pada masa sprint tersebut. Pada sprint pertama, kami ada desain database dan skema, authentication dan access control, dan membuat dashboard employee. Dan yang kedua, kami ada membuat dashboard sales, dashboard pemotongan gaji dari immunity, dan dashboard immunity. Dan yang terakhir, kami ada membuat sistem track attendance dan membuat sistem hitungan payroll-nya. Kemudian pada sprint execution ini yang merupakan tahapan di mana sprint tersebut dilaksanakan dan akan terdapat daily stand up 15 menit setiap hari agar tim tetap selaras dengan tujuan kami. Selanjutnya ada sprint review yang dilakukan setiap sprint selesai dan menunjukkan hasil ke product owner mengenai fungsi produk. Dan akhirnya pada akhir sprint akan ada sprint retrospektif yang menjadi kesempatan bagi tim untuk refleksi kepada sprint sebelumnya agar sprint selanjutnya akan lebih lancar lagi. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya.